Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 akhir, saya baca doa apa? Kata Rasulullah SAW, jagalah doa. Itu boleh jadi wirid. Faham wirid? Jadi di mana anda pergi, terus bawa. Malam terakhir, setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka Jahannam. Mudah-mudahan jamaah sekalian termasuk orang yang dibebaskan dari neraka Jahannam. Ini nikmat besar. Kita masih boleh jumpa Ramadan. Baru saja kemarin, malam pertama di seluruh dunia meributkan isbatnya. Apakah hari pertama Jumat atau hari pertama Sabtu? Tapi sekarang sudah habis. Sebentar lagi 10 malam. Kita tidur, belum nyaman, sudah hari Lebaran. Bahagia anda sekalian kalau boleh mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan surga, bebas dari neraka dan mendapatkan segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apalagi di sisa-sisa bulan Ramadan. Rugi seorang, buruk seorang, bangkrut seorang yang mendapatkan kesempatan macam ini, tapi dia sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalat al-'ashr, shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya laylah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuknya 10 malam akhir, mengikatkan, kalau boleh berkata sarunya. Maksudnya apa? Bukan ikat-ikat, melipat bajunya. Maksudnya Rasulullah SAW tinggalkan istrinya, tidak berhubungan kalau sudah 10 malam akhir. Memberikan tanda apa? Zuhudnya dari jima', walaupun jima' itu halal, walaupun jima' itu mubah, tapi karena 10 malam akhir itu sebuah kesempatan dan kemuliaan, Rasulullah tinggalkan kenikmatan jima' berhubungan sama istrinya untuk bagaimana menikmati berhubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menghidupkan sepanjang malam sampai subuh. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang saling dicintai Allah, yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan dia akan memberikan pertolongan kepada seluruh umat lewat syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendiri walaupun bersih, suci, tidak ada dosa dan salah, sallallahu alaihi wasallam begitu memanfaatkan sisa bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Apalagi kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni segala dosa, sudah disayangi Allah, dicintai Allah, ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasulullah, disayangi, dan tidak ada orang pun yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan semacam mana didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, beliau tidak pernah berkata, saya sudah jamin masuk surga, mau apa salat malam 10 akhir? Jamin surga, bebas dari neraka, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memaksimalkan, bersungguh-sungguh, bekerja keras untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, 10 akhir kesempatan bagi kita taubatan nasuha. Apalagi di dalamnya malam Lailatul Qadar.
Nikmatinya na malam Lailatul Qadar. Satu malam saja. Bukan satu hari dan satu malam. Kalau satu hari satu malam 24 jam. Tapi kalau satu malam tidak melebihi 8 jam. Kalau malam hari anggap dari mula habis maghrib sampai subuh. Berapa jam? Hampir 7 jam atau 8 jam. Ini 8 jam, kalau kita boleh diterima oleh Allah, mendapatkan nilai ibadah 83 tahun. 1000 bulan. 83 tahun hanya di dalam 8 jam. Cuba lihat kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, orang yang mendapatkan karunia macam ini, tapi dia berjumpa bulan Ramadan, berjumpa 10 malam akhir, berjumpa malam Lailatul Qadar, tapi tidak mendapatkan nilai ibadah 83 tahun, orang itu miskin. Miskin dunia, miskin akhirat. Orang itu gila. Faham gila? Masa macam ini kesempatan emas. Boleh dalam satu malam kurang lebih 8 jam mendapatkan ibadah 83 tahun. Datang hari kiamat menghadapi Allah, buku amal kita mengisi amal ibadah dan segala ibadah, puasa, haji, puasa, salat malam, Quran, zikir, yang lain-lain, semuanya selama 83 tahun. Padahal belum tentu umur kita boleh sampai 83 tahun. Padahal mungkin boleh meninggal dunia 50 tahun. Masa kesempatan emas macam itu, dia tidak menggunakan. Kalau kesempatan dunia, dia berkajar-kajaran, bekerja keras, berusaha. Ini berkesempatan sama Allah yang maha segala-galanya. Allah yang maha raja. Allah yang maha kaya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan segala keperluan. Kalau semua manusia berkumpul di satu tempat, manusia dan jin meminta masing-masing kepada Allah hajatnya, akan Allah turunkan hajatnya masing-masing, tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah sedikit pun. Terbayang air laut? Luas ya? Kalau kita masukin satu jari di dalam air laut, terus ambil lagi, kira-kira berapa kurang air laut? Ada yang kurang? Hah? Mati ikan karena air laut sudah habis? Tidak kan? Tidak ada arti. Tidak ada arti. Ini hanya satu jari. Apa yang boleh ambil? Bukan hanya laut, gelas air. Kalau kita masukin dalam, terus ambil. Berapa kurang? Tidak ada. Apalagi air laut. Itulah kekayaan Allah. Kalau semua manusia dan jin minta hajat sama Allah, Allah berikan kepada mereka satu bersatu, tidak akan mengurangi sedikit pun, hanya sebatas jari masuk air laut, kemudian ambil. Itulah kekuasaan, itulah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 akhir, saya baca doa apa? Kata Rasulullah SAW, jagalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh jadi wirid. Faham wirid? Jadi di mana anda pergi, terus bawa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini khusus disunnahkan di 10 malam akhir. Saat buka puasa, jangan rugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul lis-shaimi 'inda fitrihi la turad. Ada satu doa bagi orang yang berpuasa, saat buka puasa dia berdoa, doanya 100% kabul. Tidak ditolak kata Rasulullah, tidak akan ditolak. Jadi saat kita mau buka puasa, jangan sibuk-sibuk urus makanan sana sini. Jangan
Sibuk apa? Kurma di depan, air, angkat tangan doa. 5 menit sebelum azan. Begitu sudah azan, segera makan kurma dan minum air. Karena saatnya saat kita buka puasa, yang diperlukan isi kalbu. Perutnya nanti belakangan. Jadi bilang sama perut, tunggulah, salat dulu ya. Biasakan diri, biasakan isi, ini kesempatan musim belanja hidayah, musim belanja taqwa, musim belanja iman, musim belanja ampunan, belanja ridha Allah. Jamaah sekalian, jangan sampai di antara kita yang jadi rugi. Begitu datang lebaran malah dia menyesal. Jangan sampai kita datang di hari raya Idul Fitri, Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan malaika ikut salat Idul Fitri. Selepas salat Idul Fitri, malaika membagikan sertifikat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala ampunan lahir batin, bebas dari neraka jahannam. Tapi di antara orang yang ikut salat Id, malaikat tidak membagikan sertifikat itu, malah dilaknati oleh malaikat karena dia termasuk orang yang sia-sia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan majlis kita yang sama-sama belajari malam ini menjadi bermanfaat bagi kamu, berguna bagi kita semua. Semoga dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin, supaya mengamalkan apa yang baru sama-sama kita belajari. Jemaah rahimakumullah, Ramadan telah memasuki 10 hari terakhir, waktu yang paling mulia. Saat pintu-pintu langit terbuka dan doa-doa dikabulkan, inilah kesempatan terbaik untuk meraih keutamaan terbesar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syekh Ali Jaber mengajarkan kepada kita doa-doa mustajab dan wirid dahsyat yang bisa diamalkan agar Allah mengabulkan segala hajat, mengampuni dosa dan memberikan keberkahan dunia akhirat. Dengan hati yang ikhlas, mari kita manfaatkan malam-malam terakhir ini untuk memperbanyak zikir, istighfar, dan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lewatkan sahabat kesempatan emas ini. Amalkan doa dan wirid ini dengan penuh keyakinan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan mencatat kita sebagai hambanya yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini malaikat turun membawa keberkahan, rahmat, dan ketentuan takdir bagi hamba-hamba yang terpilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa barang siapa yang beribadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada malam ini, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Namun kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kira-kira menurut jemaah online yang dirahmati Allah, di Ramadan kali ini akan jatuh kepada tanggal berapakah Lailatul Qadar? Atau 21, 23, 25, 27 atau 29? Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara pasti, tapi beliau memberi petunjuk untuk mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, yakni malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berzikir, istighfar, serta memanjatkan doa-doa terbaik kita. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan untuk dibaca di malam-malam terakhir ini adalah yang sudah dibacakan juga oleh Syekh Ali Jaber, yang doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Selain doa ini, Syekh Ali Jaber mengajarkan wirid-wirid dahsyat yang bisa kita amalkan setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan. Wirid ini bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga sebagai kunci untuk membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan mendapatkan ketenangan jiwa.
Berikut beberapa amalan yang dianjurkan di malam-malam terakhir Ramadan. Itu yang pertama, memperbanyak sholat malam, tahajud, witir adalah ibadah utama di malam-malam penuh keberkahan. Bersedekah dengan tulus, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak istighfar dan zikir, mengingat Allah, dan hati ini yang khusyuk membawa ketenangan dan keberkahan. Kemudian membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Lalu kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, mintalah segala hajat kita kepada Allah dengan penuh harap dan keyakinan. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mungkin inilah Ramadan terakhir kita, dan mungkin inilah malam di mana Allah mengabulkan segala doa dan mengampuni seluruh dosa kita. Mari jamaah, kita tingkatkan ibadah kita, perbanyak doa, dan manfaatkan 10 malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar dan mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan serta rahmatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.